Baik, kembali kita jalankan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, banyak dari beberapa orang penonton saya ya yang ingin saya membahas tentang check valve yang terbuat dari PVC seperti ini ya. Bagaimana, apakah cukup layak untuk dibeli dan bagaimana performanya kalau dibandingkan dengan yang tipe kuningan-kuningan seperti ini ya. Yang mana ini biasanya lebih mahal ya, karena dari segi bahan aja kuningan lebih mahal dari PVC. Jadi ini adalah check valve ya kawan-kawan, bagi kalian yang belum tahu apa itu check valve. Jadi kemarin ada yang komentar saya, tolong jelasin lah Pak check valve. Sebetulnya udah sering ya kawan-kawan, hanya kalian mungkin baru nonton video saya yang 1, 2 gitu ya. Jadi video saya udah ratusan, jadi salah satunya khusus membahas check valve gitu ya. Nah, kembali saya ini membahas karena saya memiliki yang model PVC. Jadi check valve itu secara umum ya, yang paling banyak beredar itu ada 2 macam ya, yang seperti ini sama sini. Nah, yang ini ya kawan-kawan, ini disebut spring check valve karena dia menggunakan spring di dalamnya. Nah, sedangkan ini swing check valve karena dia memiliki pintu yang berayun ya. Berayun itu bahasa Inggrisnya swing. Nah, ini berayun. Kalau saya gini kan pintunya ke bawah, kalau gini nutup. Nah, seperti itu. Sedangkan ini dibolak-balik, dia nggak bisa membuka sendiri. Karena apa? Dia harus didorong menggunakan tekanan air, baru dia bisa lewat. Nah, kelebihan dari ini adalah pressure drop ataupun head loss-nya lebih kecil. Apa itu? Kehilangan tekanan pada air itu lebih kecil, sehingga air relatif lebih lancar kalau melalui valve seperti ini. Tapi kelemahannya, dia tidak bisa digunakan secara vertikal yang menurun seperti ini ya. Karena apa? Dia pintunya akan terbuka terus. Tapi kalau vertikal ke atas, mungkin beberapa model bisa. Namun saya tidak menganjurkan. Kenapa? Karena pintunya ketika dia membuka seperti ini, kadang dia nggak mau balik seperti ini ya. Beberapa tipe itu dia nyangkut ketika dia udah terbuka seperti ini. Jadi saya anjurkan ini tetap dipakai yang horizontal aja. Sedangkan ini segala posisi bisa karena dia ditahan oleh spring ya, penutupnya. Nah, kemudian saya membeli yang tipe ini, plastik atau PVC ya. Tadinya saya membeli yang ini, tertarik karena ini cukup murah ya harganya, nanti saya cantumkan ya. Harganya ini nggak sampai 100.000, jadi dua-duanya itu di bawah 100.000. Kemudian kalau sama ongkos kirim sih mungkin sekitar 100 ribuan ya. Nah, bedanya apa? Yang ini bikinan Taiwan, ini bikinan dari China ya. Terus ini udah ada importernya, ada pemegang mereknya di Indonesia ya kawan. Nah, dari kedua valve ini kemudian saya bandingkan ya, mana yang lebih layak digunakan gitu ya. Baik kawan-kawan, jadi ini 2 check valve yang ingin saya bahas ya. Jadi ini bikinan Taiwan, mereknya apa ini ya, kurang jelas saya. Mohon maaf, nanti saya akan tuliskan aja ya kawan-kawan. Yang ini bikinan Taiwan, ini dari China ya. Nah, ini saya tutup aja ya mereknya ya kawan-kawan, karena saya akan banyak mengkritik yang ini. Tapi antara bagus atau jelek nanti keputusan kalian lah menentukannya. Jadi yang pertama, ketika saya membeli kedua ini, saya ingin mencoba keduanya dan ingin tahu kualitasnya. Ketika datang ternyata ini menggunakan spring ya, mungkin bisa terlihat di layar ya, ada springnya. Kalau enggak nanti kita akan bongkar kok. Nah, jadi cara kerjanya ini mirip dengan Tusen Klep ya, yang kuningan tadi ya kawan-kawan. Nah, kayak ini dia baru terbuka kalau saya dorong pakai jari ini. Kalau di penggunaan dia didorong pakai air ya, pakai tekanan air. Nah, ini pun sama, dia didorong oleh tekanan air. Nah, sehingga sedikitnya dia akan mengurangi tekanan karena sebagian tekanan air akan digunakan untuk mendorong klep ini. Nah, sedangkan ini dia tidak menggunakan spring ya, sehingga secara pengoperasian dia lebih ringan ya kawan-kawan. Nah, goyang-goyang seperti ini kan. Jadi ini mirip dengan ini swing check valve. Kalau saya giniin terbuka, diginiin tertutup ya. Jadi sangat minim kebutuhan akan tekanan air. Nah, namun kelemahannya adalah karena dia mirip dengan check valve ya, yang swing tadi ini, sehingga dia
Yang ini ya kawan, justru dia hanya bisa digunakan untuk vertikal ya. Kalau dia digunakan untuk horizontal, perhatikan ya, kayak ini dia posisi terbuka ini ya, karena klepnya membuka. Kalau dia ditaruh di horizontal seperti ini, ya, maka kalau ada aliran air dari sini dan pelan, ya, maka dia akan terjadi kebocoran keluar dari sini. Saya nggak usah membuktikan ya, karena secara konsep dan teori harusnya kawan-kawan bisa memahami ya. Kalau ini kondisi terbuka, perhatikan. Ini tutup, buka, tutup, buka. Ketika terbuka ya, kalau ada aliran pelan dari sini pasti keluar dari sini. Ya. Beda dengan ini. Kalau ini karena dia terbukanya harus didorong. Ya. Maka ya, kalau ini ada air dari sini pelan pun dia tidak akan bisa keluar dari sini. Kenapa? Karena dia tertutup selalu ya, tertutup rapat selalu. Nah, seperti ini. Baik, sekarang kita akan bongkar ya untuk membuktikannya. Oh ya, ini sebelum saya bongkar ya, ada sedikit lagi yang mengecewakan saya ya. Ya, yang pertama tadi itu tadi ya, pengoperasiannya dia ternyata harus selalu vertikal ya kawan-kawan. Sehingga ya kalian gunakan hanya untuk posisi vertikal ya, dimana biasanya orang menggunakannya untuk ini ya, foot clamp atau check valve yang berada di dalam sumur itu ya, kawan-kawan, di ujung pipa hisap ya. Nah, seperti itu. Jadi kegunaannya atau penggunaannya ini sangat terbatas ya, hanya bisa vertikal. Kalau ini kalian bisa gunakan vertikal maupun horizontal. Sekarang saya buka ya. Ini ada yang satu yang mengecewakan saya ya, karena di iklannya di online shop ya kawan-kawan, itu dibilang bola klepnya. Ketika saya buka ya, ternyata bukan bola kawan-kawan. Terus saya bilang, ini sih setengah bola. Terus dia baru bilang, iya Pak, tapi kami menyebutkannya bola. Kalau saya bilang, di mana ada bola bentuk gini ya, kawan? Ada nggak orang main sepak bola bentuknya gini? Jadi, saya sih saran saya untuk penjualnya, kalau nggak bola, jangan bilang bola ya. Jadi, saya sedikitnya merasa tertipu juga di situ ya. Saya berharap isinya benar-benar bola. Karena apa? Saya, kalau ini isinya bola, maka saya akan mengembangkannya sehingga menjadi lebih baik lagi. Ternyata, ya begini aja. Kemudian yang kedua yang mengecewakan lagi ternyata, nah nanti saya akan ujikan ya kawan. Ini sebetulnya secara material saya suka, materialnya cukup bagus kawan. Nah, apa yang mengecewakan saya ya? Jadi ini ketika saya tes, ini harusnya kalau ini saya tiup dari sini, nah harusnya dia bolong, udah bener ya. Kalau ini terbuka, kalau ini tertutup. Nah, ketika tertutup, harusnya kalau saya tiup nggak keluar udara ya. Nah, ini bagus ya. Tapi kejadiannya tidak selalu begini ya. Kadang-kadang nah, seperti itu kawan. Jadi dari beberapa kali percobaan, saya hisap, saya tiup, saya hisap, saya tiup ya. Kadang-kadang dia itu nyangkut, nggak bisa menutup dengan rapat. Ini tadi contohnya, perhatikan. Nah, ini saya tiup ya. Jadi kalian terserah percaya atau tidak, itulah yang terjadi ya. Makanya saya nggak ingin menyebutkan mereknya ini apa, karena saya nggak ingin menjelek-jelekkan. Silakan kalian lihat sendiri ciri-cirinya ya. Jadi kalau kalian gunakan ini ya, sebetulnya secara penggunaan yang tadi itu hanya bisa digunakan untuk vertikal. Kemudian yang kedua, kadang-kadang mengalami kebocoran seperti ini tadi. Bagusnya dia itu ringan ya, karena tidak menggunakan spring. Itu aja sih. Selanjutnya kita akan bahas yang ini ya, yang dari Taiwan ini. Nah, ini ukurannya memang beda, karena saya cari yang setengah. Saya sukanya tadinya setengah ya, karena agar sama perbandingannya. Karena ini yang 3/4 agak mahal, jadi saya, untuk apa saya beli yang besar-besar, saya hanya ingin tahu cara kerjanya aja. Jadi ini saya buka dulu ya, biar tahu juga dalamannya kayak apa.
Nah, sebetulnya kalau konsepnya saya lebih suka ini ya, karena praktis, cepat dibukanya. Ini agak ribet ya kawan, karena harus ngunci berkali-kali. Itu sih salah satunya yang kekurangannya menurut saya ya, ribet. Tapi ini bagusnya ya, baut-bautnya ini ternyata stainless steel. Jadi ini terbukti ya, ini saya punya magnet kuat neodymium. Nah, nggak ada yang nempel ya kawan, bagus nih. Ringnya nempel ya, tapi bautnya enggak. Nah, cukup bagus, cuman ringnya ini kurang bagus ya, harusnya stainless steel juga. Bagaimana kalau bautnya? Nah, lucu ini, ternyata bautnya enggak, jadi murnya aja rupanya yang stainless steel ya. Nah, ini nilai minusnya di sini, rupanya bautnya baut besi ya kan, atau baja biasa yang baja karbon, yang mana nanti takutnya dia berkarat. Tapi memang sih ini ada apa namanya, ibaratnya kandungan karbonnya mungkin nggak terlalu tinggi ya, karena lengketnya pun nggak terlalu kencang. Nah, beda sama yang ringnya ini ya, saya dekatkan sedikit aja udah ketarik. Kalau bautnya ini harus dekat sekali baru nempel, sehingga ini ya mungkin setengahnya stainless steel ya, mudah-mudahan awet gitu ya. Itu aja ya penilaiannya ya kawan. Oke. Kemudian springnya ya, karena dia terendam air maka ini seharusnya stainless steel. Kita coba ya kawan. Nah, ternyata tidak ya. Nah, ini memang tertarik besi, tertarik magnetnya enggak sangat kuat sekali, tapi ya menurut saya kadar stainless steelnya, kadar stainlessnya ya, mungkin kandungan nikelnya gitu ya, atau kandungan karbonnya kurang ideal sih menurut saya ya kawan. Saya sih berharap ini seharusnya ya dia lebih tidak ini, harusnya lebih stainless lah gitu ya kasarannya kawan. Jadi ini rupanya enggak stainless steel murni, jadi ini nilainya kurang lah menurut saya ya. Oke, seperti itu. Nah, kemudian di dalamnya klepnya seperti ini ya kawan. Jadi inilah yang didorong selalu oleh spring ya, dia selalu didorong ini sehingga nggak jatuh. Kalau nggak ada spring dia jatuh sama kayak ini juga. Nah, seperti itu. Nah, beberapa orang ada yang katanya untuk memperingan lepas aja Pak springnya. Ya silakan ya kawan, itu terserah kalian. Jadi misalkan kayak ini, nah kalau digunakan sebagai foot clamp ya, ditaruh di ujung pipa hisap, mungkin bisa memperingan ya kalau tanpa spring seperti ini. Nah, seperti itu. Ya seperti inilah isinya ya kawan. Oh ya, ini kalau ujian kebocoran ya kawan, ini sudah saya coba juga ya. Jadi kalau saya hisap dan tiup, ini sudah saya coba berkali-kali. Ketika saya hisap bisa, memang lebih berat ya karena dia ada springnya. Nah, ketika saya tiup dia memang selalu tertutup, jadi ini tidak pernah bocor. Jadi kita bahas sekarang ya keunggulannya yang ini, dia tidak pernah bocor, dia bisa dipakai ke segala posisi ya kawan. Mau vertikal, horizontal, vertikal ke atas, vertikal ke bawah, tidak ada masalah. Sedangkan ini ya, tadi sudah saya sebutkan bahwa dia hanya bisa digunakan vertikal ya. Kalau digunakan samping ini, saya khawatir dia akan sering gagal lalu bocor gitu ya. Kemudian yang kedua, dia ketika saya uji hisap tiup, ini sering mengalami kebocoran ya. Dari 10 kali kadang dia mengalami kebocoran 2 kali. Nah, kemudian satu hal lagi yang saya ingin kritik dari penjual ini ya kawan. Di toko online-nya tidak menyebutkan bahwa dia hanya bisa digunakan vertikal. Ini sangat penting ya. Seharusnya disebutkan hanya bisa vertikal. Takutnya apa? Takutnya orang salah beli ya, dipasang horizontal lalu mengalami masalah gitu ya. Sehingga ya seperti saya ya, salah satunya tadi itu saya nggak tahu kalau hanya bisa dipakai vertikal. Kemudian yang kedua dibilang bola, ternyata bukan bola. Jadi saya sangat menilai ini negatif ya, karena apa? Saya sendiri kurang suka kalau dibohongin ya kawan-kawan. Baik kawan-kawan, kita akan mencoba ya. Sekarang kita akan menggunakan ini jack valve yang pakai spring yang dari Taiwan ini ya. Di sini saya siapkan 2 pengukuran. Yang pertama kita akan ukur debit pakai angka yang di bawah ya kawan-kawan, jangan lihat angka atas. Angka atas itu untuk pengukuran
liter, yang di bawah itu adalah liter per menit ya, atau debit atau aliran. Oke, kemudian di sini untuk mengukur ampernya, kita perhatikan bagaimana ampernya. Oke, kita akan mulai colokkan. Bismillah. Mungkin pertama agak lama ya, karena dia harus proses mancing dulu. Nah, kalau masih keluar gelembung itu artinya masih mancing ya, keluarkan udara dari dalam pipa ini. Kita tunggu sampai stabil. Baik, ini udah terlihat stabil ya. Di sini tulisannya adalah 28,2 kadang 4 sekitar situ, terus sana 1,1 ampere. Baik, cukup ya. Sekarang kita akan ganti check valve ini dengan check valve yang tanpa spring tadi. Baik, kembali kita jalankan. Bismillah. Kembali ya proses mancing ya kawan-kawan. Nanti udara akan keluar dulu. Baik, sekarang sudah stabil ya. Kita baca di sini dia naik turun ya antara 0,282 ke 0,279. Sedangkan ampernya sana sedikit lebih rendah, yaitu 1,075 ya. Baik, dari hasil percobaan tadi ya yang menggunakan pompa ya kawan, ternyata keduanya bisa menghasilkan debit yang kurang lebih sama. Nggak signifikan ya, hampir tidak ada bedanya, itu aja. Sehingga kalau untuk membeli check valve yang serbaguna gitu ya kawan, saya tetap menganjurkan beli yang ini gitu ya, karena ini meskipun dari sisi bahan nggak ada yang berkarat, namun ini tidak bisa digunakan untuk horizontal tadi ya. Tapi kalau kalian gunakan untuk vertikal, arahnya ke atas mungkin bisa gitu ya. Tapi ya itu tadi kekurangan kedua, ketika saya lakukan uji kebocoran, saya hisap tiup. Nah, rupanya ini beberapa kali mengalami kebocoran. Sedangkan yang ini saya sudah coba hisap tiup, sama sekali tidak pernah mengalami kebocoran. Ya, jadi itu ya tambahan kekurangan dan kelebihan masing-masing. Baik kawan-kawan, jadi sekian dulu dari saya. Mudah-mudahan konten kali ini bermanfaat ya. Terima kasih sudah menyaksikan.